Bayangkan ini, kau adalah orang paling kaya, orang paling berkuasa, orang yang bisa mengubah kebijakan dengan satu telepon. Tapi kau juga adalah orang paling penuh kebencian. Lalu suatu hari, jantungmu berhenti, tubuhmu koma, dan di alam antara hidup dan mati, kau bertemu dengan orang yang paling kau benci. Dan ia tidak menghukummu. Ia justru menunjukkan kepadamu siapa dirimu yang sebenarnya. Samuel Harper tidak mati di ruang icu itu. Yang mati adalah kesombongan, kebencian, dan kebohongannya. Yang hidup adalah hamba baru yang belajar tunduk. Lantai 50. Ruang kerja Samuel Harper menghadap langsung ke jantung kota New York. Jendela kaca setinggi langit-langit memamerkan pemandangan gedung-gedung pencakar langit yang menjulang. Di meja kerjanya, terpampang logo perusahaan Harper Global Investments, konglomerasi teknologi dan investasi yang menguasai miliaran dolar aset di seluruh dunia. Samuel Harper, 55 tahun, duduk di kursi kulit mewahnya dengan jas hitam yang sempurna. Jam tangan Patek Philippe melingkar di pergelangan tangannya. Harganya setara dengan rumah mewah di pinggiran kota. Tatapannya tajam, penuh perhitungan. Di hadapannya, 5 direktur senior duduk dengan postur tegang. Mereka tahu, ketika Samuel Harper berbicara, tidak ada ruang untuk sanggahan. Jadi, Samuel membuka suaranya, dingin dan tegas. Laporan terakhir menunjukkan kampanye kita berhasil. 3 proposal pembangunan masjid di Texas ditolak oleh pemerintah daerah. Media sudah menyebarkan narasi yang kita inginkan, Islam sebagai ancaman terhadap nilai-nilai Amerika. Salah satu direktur, pria berkacamata bernama Thomas, mengangguk dengan senyum. Benar, Mr. Harper. Dana yang kita alirkan ke kelompok-kelompok konservatif sangat efektif. Mereka sekarang menjadi corong kita. Samuel tersenyum tipis. Senyum tanpa kehangatan. Bagus. Tingkatkan lagi alokasinya. Saya ingin tahun depan tidak ada satupun simbol Islam yang berdiri dengan nyaman di negara ini. Kita harus melindungi peradaban Barat dari ancaman ini. Ruangan itu sunyi. Beberapa direktur mengangguk patuh, yang lain hanya diam, terlalu takut untuk membantah. Ini bukan soal agama, Samuel melanjutkan, nadanya semakin keras. Ini soal siapa yang menguasai narasi. Dan kita yang punya uang, adalah yang menguasai segalanya. Perjalanan Samuel menuju titik ini dimulai puluhan tahun lalu, di sebuah kota kecil di Midwest. Dia dibesarkan dalam keluarga Kristen yang taat. Ayahnya, Richard Harper, adalah pengusaha baja yang keras dan ambisius. Ibunya, Margaret, adalah wanita yang rajin ke gereja setiap minggu, duduk di barisan depan sambil menyanyikan himne dengan suara lembut. Tapi seiring bisnis keluarga berkembang, sesuatu berubah. Samuel masih ingat percakapan itu. Dia baru berusia 15 tahun, duduk di ruang makan besar yang mulai dipenuhi barang-barang mewah. Ayahnya meletakkan garpu dengan keras di piring, menatapnya dengan mata penuh keyakinan. Samuel, dengarkan baik-baik, kata Richard. Di dunia ini, hanya ada satu aturan yang benar-benar berlaku. Siapa yang punya kekuasaan, dialah yang benar. Uang adalah kekuasaan, dan kekuasaan adalah kebenaran. Margaret tidak membantah. Dia hanya menunduk, merapikan serbet di pangkuannya. Samuel menyerap kata-kata itu seperti spons. Dan sejak hari itu, hidupnya berubah menjadi perburuan uang, kekuasaan, dan kontrol. Kebenciannya terhadap Islam, itu datang kemudian. Dari obrolan makan malam keluarga, dari media yang selalu menggambarkan Islam sebagai ancaman, dari lingkaran sosial elit yang menganggap Muslim sebagai orang luar. Samuel tidak pernah benar-benar mencoba memahami. Dia hanya menerima prasangka itu sebagai kebenaran. Dan kini, di puncak kekayaannya, dia merasa seperti dewa. Dia bisa menentukan siapa yang boleh berbicara, siapa yang boleh berdiri, siapa yang harus diam. Tapi ada yang tidak beres. Tengah malam itu,
Samuel terbangun dengan napas tersengal. Keringat dingin membasahi dahinya. Dada sesak, seolah ada beban berat menekan tulang rusuknya. Dia bangkit dari tempat tidur king size-nya, berjalan gontai menuju jendela apartemen penthouse yang megah. Di luar, kota New York berkilauan. Lampu-lampu gedung seperti bintang jatuh yang terpaku di bumi. Seharusnya pemandangan itu membuatnya bangga. Tapi tidak. Malam ini, semua terasa hampa. Samuel menatap refleksinya di kaca jendela. Pria 55 tahun dengan kerutan di dahi, mata lelah, dan jiwa yang mulai retak. Aku punya segalanya, bisiknya pada bayangannya sendiri. Uang, kekuasaan, pengaruh. Lalu kenapa? Kenapa rasanya kosong? Tidak ada jawaban. Hanya keheningan yang menusuk. Dia berbalik, berjalan menuju meja bar di sudut ruangan. Menuang wine mahal ke gelas kristal, meneguknya dalam satu tegukan. Rasanya pahit di lidah. Kembali ke tempat tidur, dia memejamkan mata. Tapi tidur tidak datang dengan mudah. Ketika akhirnya tertidur, mimpi buruk menyambutnya. Mimpi jatuh dari gedung tinggi, berputar tanpa henti, tidak pernah sampai ke tanah. Pagi itu, 15 Januari, Samuel memaksakan diri bangun. Kepala terasa berat, dada masih sesak. Tapi dia tidak peduli. Hari ini ada rapat penting dengan investor dari Eropa. Kesepakatan senilai $500 juta menunggu. Tidak ada waktu untuk sakit. Gumamnya sambil mengenakan jas hitam kesayangannya. Di kantor, suasana tegang. Investor sudah menunggu di ruang konferensi. 3 pria berjas rapi dari London, wajah serius dan tatapan menilai. Samuel melangkah masuk dengan percaya diri. Dia mulai presentasi, suaranya tegas dan meyakinkan. Slide demi slide ditampilkan, angka-angka mengalir seperti air. Tapi di tengah presentasi, sesuatu terjadi. Pandangannya mulai berkunang-kunang. Dada sesak kembali datang, kali ini lebih keras. Napasnya tercekat. Tangan gemetar memegang remote presentasi. Mr. Harper, Anda baik-baik saja? Salah satu investor bertanya. Samuel mencoba menjawab, tapi lidahnya keluh. Aku Tidak ada kalimat yang selesai. Tubuhnya limbung. Remote jatuh dari tangannya, membentur lantai marmer dengan bunyi keras. Pandangannya menggelap. Suara-suara di ruangan menjauh, menjadi gema yang samar. Dan kemudian, kegelapan. Panggil ambulans. Tuan Samuel. Asisten pribadinya, Robert, berlari menghampiri. Tubuh Samuel tergeletak di lantai, tidak bergerak. Mata tertutup, napas tersengal lemah. Kepanikan melanda ruangan. Investor mundur ke belakang, tidak tahu harus berbuat apa. Robert berlutut di samping Samuel, mengguncang bahunya dengan panik. Tuan Harper, bangun. Tapi Samuel tidak menjawab. Ambulans datang dalam 10 menit. Para medis bergegas membawa Samuel ke rumah sakit terdekat. Sirene menjerit menembus hiruk-pikuk kota. Di ICU, tubuh Samuel terhubung dengan berbagai selang dan kabel. Monitor jantung berdetak pelan, menampilkan grafik yang naik turun tidak teratur. Dokter keluar dari ruangan dengan wajah serius, menghadap Sarah, istri Samuel, dan kedua anaknya, Michael dan Jennifer. Kondisinya kritis, kata dokter dengan nada datar. Dia mengalami koma. Kami tidak tahu kapan dia akan bangun. Sarah menangis. Tapi bukan tangis kehilangan cinta, lebih seperti tangis ketakutan kehilangan harta. Michael dan Jennifer berdiri di belakangnya, sibuk dengan ponsel mereka, membahas dampak kondisi ayah terhadap saham perusahaan. Apa kita harus mengeluarkan pernyataan publik? Tanya Michael, tatapannya dingin. Nanti saja, jawab Jennifer. Tunggu sampai kondisinya lebih jelas. Tidak ada yang bertanya apakah Samuel akan baik-baik saja. Tidak ada yang menangis karena kehilangan seorang ayah atau suami. Hanya perhitungan bisnis. Angka, saham, uang. Di ruang ICU,
Samuel terbaring diam. Napasnya lemah, tubuhnya tidak bergerak. Dunia luar terus berputar. Saham naik turun, berita berganti, kehidupan berjalan seperti biasa. Tapi bagi Samuel Harper, waktu berhenti. Dan di suatu tempat yang tidak bisa dijelaskan oleh logika, di ruang antara hidup dan mati, perjalanan yang akan mengubah segalanya baru saja dimulai. Samuel membuka mata. Bukan gelap, bukan dingin seperti yang ia bayangkan tentang kematian. Yang ia rasakan justru kehangatan lembut yang memeluk seluruh tubuhnya. Langit di atas berwarna keemasan, seperti senja abadi yang tidak pernah berakhir. Udara sejuk dengan aroma harum yang tidak bisa ia jelaskan. Bukan bunga, bukan parfum, tetapi sesuatu yang jauh lebih murni. Ia berdiri di hamparan padang rumput tanpa ujung. Tidak ada gedung pencakar langit. Tidak ada suara mesin atau klakson mobil. Hanya keheningan yang anehnya tidak menakutkan. Samuel menatap tangannya sendiri. Tidak ada selang infus. Tidak ada luka. Tubuhnya terasa ringan, seperti tidak memiliki beban sama sekali. Ia menggerakkan jari-jarinya, merasakan setiap sendi yang bergerak dengan sempurna. "Aku mati?" bisiknya pelan. Tidak ada jawaban. Hanya angin sepau-sepau yang menyapu wajahnya dengan lembut. Ia mencoba berjalan. Setiap langkah terasa ringan, seperti melayang. Tidak ada rasa lelah, tidak ada sesak napas yang biasa menghantuinya di usia 55 tahun. Hatinya seharusnya panik, tetapi yang ia rasakan justru tenang. Terlalu tenang untuk situasi yang seharusnya menakutkan. "Di mana aku?" tanyanya pada diri sendiri. Dari kejauhan, ia melihat sosok berjalan mendekat. Berjubah putih yang melambai lembut tertiup angin. Langkahnya tenang, penuh ketenangan yang membuat Samuel merasa kecil. Sangat kecil. Semakin dekat sosok itu, Samuel merasakan sesuatu yang aneh. Dadanya sesak, tetapi bukan karena sakit. Lututnya gemetar, tetapi bukan karena takut biasa. Ini adalah perasaan yang tidak pernah ia alami sebelumnya. Perasaan bahwa seluruh hidupnya, setiap rahasia, setiap dosa, terbuka telanjang di hadapan sosok ini. Air mata mengalir tanpa perintah. Samuel tidak mengerti mengapa ia menangis. Sosok itu berhenti tepat di hadapannya. Wajahnya bercahaya, tetapi tidak menyilaukan. Matanya penuh kasih, tetapi juga mengandung kebenaran yang tidak bisa dibantah. Ada wibawa di sana, tetapi bukan wibawa yang menakutkan, justru menenangkan. Samuel Harper. Suara itu lembut, tetapi terasa mengisi seluruh ruang di sekitar mereka. Samuel jatuh berlutut tanpa sadar. Tubuhnya bergerak sendiri, seperti ada kekuatan yang menariknya untuk tunduk. Siapa Anda?" tanyanya dengan suara bergetar. Sosok itu tersenyum. Senyum yang membuat Samuel ingin menangis lebih keras. "Aku adalah Muhammad, Rasul Allah." Samuel membeku. Dunianya runtuh dalam sekejap. Nama itu, nama yang selama puluhan tahun ia benci, ia hina, ia jadikan musuh. Nama yang ia gunakan untuk membakar kebencian di hati orang lain. Kini berdiri tepat di hadapannya, bukan sebagai hantu atau halusinasi, tetapi sebagai kenyataan yang lebih nyata dari apapun yang pernah ia sentuh. "Tidak." Samuel mundur, menggelengkan kepala. "Tidak mungkin. Kau tidak nyata. Lebih nyata dari semua yang kau pikir nyata selama ini, Samuel." Suara itu tidak marah, tidak menghakimi. Hanya menyatakan fakta dengan ketenangan yang menghancurkan semua argumen. Samuel berteriak, menutup wajahnya dengan kedua tangan. "Aku tidak pantas. Aku tidak pantas berdiri di hadapanmu. Aku membencimu. Aku menghina agamamu. Aku menggunakan uangku untuk melawan pengikutmu. Aku menutup masjid-masjid mereka. Aku membuat hidup mereka sengsara." Ia terisak, seluruh tubuhnya gemetar. "Kau seharusnya menghukumku. Kau seharusnya murka padaku." Yang datang justru keheningan. Keheningan yang penuh kasih.
Aku tahu, Samuel. Semua itu aku tahu. Samuel mengangkat wajahnya, basah oleh air mata. Lalu kenapa? Kenapa kau datang padaku? Seharusnya kau menghukumku. Seharusnya kau menyiksaku. Sosok itu berjongkok, menyamakan tinggi dengan Samuel yang masih berlutut. Matanya menatap langsung ke dalam jiwa Samuel. Tidak ada satupun manusia yang datang tanpa dosa, Samuel. Yang membedakan hanya siapa yang mau kembali. Kata, kembali, menghantam lebih keras dari apapun. Samuel merasa dadanya diremas. Kembali? Tanyanya lemah. Kembali kemana? Ke fitrahmu. Ke jalan yang seharusnya. Samuel menggelengkan kepala, masih tidak percaya. Aku terlalu jauh. Aku terlalu kotor. Tidak ada jalan kembali untukku. Pintu taubat tidak pernah tertutup selagi nyawa masih di badan. Bahkan untuk orang sepertimu. Kenapa? Samuel hampir berteriak. Kenapa kau begitu baik padaku? Aku tidak pantas. Sosok itu berdiri, mengulurkan tangan. Samuel menatap tangan itu, tangan yang pernah ia hina dalam setiap pidatonya, tangan yang mewakili agama yang ia perangi. Karena aku diutus sebagai rahmat, Samuel, bukan sebagai kutukan. Samuel meraih tangan itu dengan gemetar. Saat jari-jari mereka bersentuhan, ia merasakan kehangatan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Kehangatan yang membuat semua kebencian di hatinya mencair. Sosok itu menyentuh udara dengan lembut. Tiba-tiba, di hadapan mereka muncul layar transparan seperti kaca. Di sana, potongan-potongan hidup Samuel mulai muncul satu persatu. Adegan pertama, Samuel di studio televisi, jas rapi, tatapan sombong. Islam adalah ancaman bagi peradaban barat, ucapnya dengan penuh keyakinan di layar. Kita harus melindungi negara kita dari ideologi asing yang tidak sejalan dengan nilai-nilai kita. Penonton bertepuk tangan. Samuel tersenyum puas. Samuel yang kini menyaksikan adegan itu merasa mual. Adegan kedua, rapat tertutup di kantornya. Seorang arsitek muda Muslim mengajukan proposal pembangunan pusat komunitas Islam. Tolak, kata Samuel tanpa membaca. Saya tidak akan membiarkan tempat seperti itu berdiri di distrik ini. Tapi, Mr. Harper, ini hanya pusat komunitas untuk keluarga. Saya tidak peduli. Tolak. Wajah arsitek itu terlihat hancur. Ia keluar dengan bahu tertunduk. Adegan ketiga, Samuel menandatangani cek bernilai jutaan dolar untuk kampanye politik yang secara terang-terangan menyebarkan Islamofobia. Poster-poster penuh kebencian. Spanduk-spanduk yang menggambarkan Muslim sebagai teroris. Samuel menutup matanya, tidak tahan melihat. Buka matamu. Suara itu lembut tetapi tegas. Kau harus melihat. Dengan berat hati, Samuel membuka mata. Adegan keempat. Seorang gadis kecil Muslim berjilbab di sekolah, dikelilingi anak-anak yang mengejeknya. Teroris. Ayahmu teroris, teriak mereka. Gadis itu menangis, berlari pulang. Ibunya memeluknya erat, matanya juga basah. Kamera memundur, menunjukkan poster kampanye di dinding kota, kampanye yang didanai oleh Samuel. Aku. Samuel tidak bisa berkata-kata. Dadanya sesak. Adegan kelima, masjid kecil di pinggiran kota. Jemaat yang sedikit, mayoritas keluarga miskin. Surat penutupan datang karena tekanan politik dan ekonomi. Seorang kakek tua menangis, mencium dinding masjid untuk terakhir kalinya. Ini satu-satunya tempat kami merasa aman, bisiknya pada istrinya yang sudah renta. Samuel jatuh berlutut lagi. Tangannya mencengkeram rumput di bawahnya. Aku pikir aku sedang melindungi negaraku, katanya lemah. Aku pikir aku sedang melakukan hal yang benar. Sosok itu berjongkok di sampingnya lagi. Kau sedang melindungi egomu, Samuel. Dan ego adalah penjara paling gelap. Samuel menangis terseduh-seduh. Tidak ada lagi kesombongan.
Tidak ada lagi pembelaan. Hanya penyesalan yang dalam dan hancur. Semua wajah itu, bisiknya, semua rasa sakit yang mereka rasakan, karena aku. Ya. Jawaban sederhana itu lebih menyakitkan dari hukuman apapun. Samuel mengangkat wajahnya, menatap sosok di hadapannya dengan mata merah. Apa yang harus aku lakukan? Tanyanya putus asa. Bagaimana aku bisa memperbaiki semua ini? Sosok itu berdiri, menatap hamparan langit keemasan. Pertama, akui kesalahanmu. Tidak hanya dengan bibirmu, tetapi dengan hatimu. Samuel mengangguk. Kedua, cari kebenaran. Bukan pembenaran untuk kebencianmu, tetapi kebenaran yang sesungguhnya. Samuel mengangguk lagi. Ketiga, perbaiki yang masih bisa diperbaiki. Kau masih memiliki waktu, Samuel. Tidak banyak, tetapi masih ada. Berapa lama? Tanya Samuel. Berapa lama lagi aku punya waktu? Sosok itu tersenyum, tetapi tidak menjawab. Waktu adalah rahasia Allah. Yang bisa kau lakukan adalah menggunakan setiap detik yang tersisa dengan bijaksana. Samuel menutup wajahnya, menangis lagi. Tetapi kali ini, di antara tangis penyesalan, ada secercah harapan yang mulai tumbuh. Harapan bahwa ia masih bisa berubah. Bahwa ia masih bisa memperbaiki kesalahannya. Aku akan mencoba, bisiknya. Aku akan berusaha. Itu saja yang diminta darimu, jawab sosok itu. Berusaha dengan tulus. Cahaya di sekeliling mereka mulai meredup perlahan. Samuel merasakan tarikan lembut dari tubuhnya yang terbaring di dunia nyata. Tunggu, serunya panik. Aku masih punya banyak pertanyaan. Kau akan menemukan jawabannya, Samuel. Carilah dengan hati yang terbuka. Bagaimana aku tahu aku tidak sedang bermimpi? Bagaimana aku tahu ini nyata? Sosok itu menatapnya untuk terakhir kali sebelum cahaya memudar sepenuhnya. Ketika kau bangun nanti, hatimu akan tahu. Hati tidak pernah salah mengenali kebenaran. Cahaya padam. Samuel terserap kembali ke dalam kegelapan, membawa serta semua yang ia lihat, ia dengar, dan ia rasakan. Di suatu tempat jauh, di sebuah ruang icu yang dingin, monitor jantung berdetak pelan. Tubuh Samuel masih terbaring kaku. Tetapi jika ada yang memperhatikan dengan saksama, air mata perlahan mengalir dari sudut matanya yang tertutup. Samuel membuka mata lagi. Kali ini ia tidak panik. Ia tahu di mana ia berada, di tempat yang lebih nyata dari kenyataan itu sendiri. Sosok itu duduk di tepi danau yang airnya jernih seperti kristal. Permukaan air memantulkan langit keemasan dengan sempurna. Tidak ada riak, tidak ada gelombang. Hanya ketenangan yang sempurna. Samuel berjalan mendekat dengan langkah ragu. Ia duduk di samping sosok itu, menjaga jarak yang sopan. Mereka berdua diam cukup lama, hanya menatap hamparan air yang tenang. Hari keempat, kata sosok itu tiba-tiba. Samuel menoleh. 4 hari? Aku sudah di sini 4 hari. Tubuhmu di dunia sana sudah 4 hari. Tapi di sini, waktu tidak berjalan seperti yang kau kenal. Samuel menatap tangannya sendiri. Masih terasa nyata. Terlalu nyata untuk disebut mimpi. Dari miliaran manusia di dunia. Samuel menarik napas dalam. Kenapa aku? Kenapa aku yang kau datangi? Sosok itu tersenyum. Senyum yang membuat Samuel ingin menangis lagi. Kau bertanya kenapa, padahal kau sudah tahu jawabannya. Aku tidak tahu apa-apa, Samuel menggeleng. Aku hanya orang berdosa yang bahkan tidak pantas duduk di sisimu. Samuel, suara itu lembut. Hati yang paling keras, jika retak, akan memantulkan cahaya paling terang. Samuel terdiam lama, mencerna kata-kata itu. Apa maksudmu? Kau dipilih bukan karena kau sempurna. Kau dipilih karena kau jauh dari sempurna. Sosok itu menatap Samuel dengan mata penuh kasih.
Transformasimu akan menjadi bukti bahwa tidak ada yang terlalu jauh untuk kembali. Tidak ada hati yang terlalu keras untuk dilunakan. Samuel merasakan dadanya sesak. Tapi, aku takut. Takut apa? Takut kehilangan segalanya. Samuel menatap pantulan wajahnya di air danau. Harta, reputasi, teman-teman, keluargaku. Jika aku berubah, jika aku mengikuti jalan ini, aku akan kehilangan semuanya. Sosok itu mengambil sebuah batu kecil, melemparkannya ke danau. Air yang tenang mulai beriak, membentuk lingkaran yang melebar. Kau takut kehilangan hal-hal yang sebenarnya tidak pernah benar-benar menjadi milikmu. Samuel menatap riak air yang perlahan kembali tenang. Harta? Lanjut sosok itu. Itu titipan yang akan kau tinggalkan. Reputasi? Itu bayangan yang akan hilang saat kau pergi. Teman-teman? Mereka mencintai kekuasaanmu, bukan dirimu. Keluarga? Coba tanya, kapan terakhir kali mereka memelukmu bukan karena uang? Setiap kata menusuk tepat di jantung kebenaran yang selama ini Samuel hindari. Kau akan kehilangan kebohongan, Samuel. Dan itu adalah hal terbaik yang bisa terjadi padamu. Air mata mengalir di pipi Samuel. Ia tidak berusaha menyekanya. Lalu apa yang akan tersisa? Tanyanya lemah. Kebenaran. Dirimu yang sejati. Dan rahmat Tuhan. Di dunia nyata, sudah 4 hari berlalu. Ruang Icu yang dingin itu masih dipenuhi mesin-mesin medis yang berbunyi monoton. Tubuh Samuel terbaring kaku, dikelilingi selang dan kabel. Dr. Patterson berdiri di samping tempat tidur, memegang clipboard dengan ekspresi lelah. Di hadapannya, Sarah duduk dengan mata sembab, diapit oleh Michael dan Jennifer. Mrs. Harper, kata dokter dengan nada hati-hati. Kondisi suami Anda tidak menunjukkan perbaikan signifikan. Aktivitas otaknya minimal. Peluangnya semakin kecil. Sarah menangis. Michael menatap kosong ke arah ayahnya. Jennifer menggenggam tangan ibunya. Berapa lama lagi kita harus menunggu? Tanya Michael, suaranya datar. Michael. Jennifer menatap kakaknya dengan tidak percaya. Apa? Aku hanya bertanya hal yang kita semua pikirkan. Perusahaan butuh keputusan. Investor mulai gelisah. Ayah sedang sekarat dan kau bicara soal investor. Ayah yang mana, Jen? Ayah yang tidak pernah hadir di ulang tahunku? Ayah yang lebih sering di kantor daripada di rumah? Ayah yang menganggap uang bisa menggantikan segalanya? Sarah terisak lebih keras. Dr. Patterson mundur, memberi mereka ruang pribadi. Cukup, Michael, bisik Sarah. Bagaimanapun, dia tetap ayahmu. Michael bangkit, berjalan ke jendela. Dia bukan ayah. Dia mesin penghasil uang yang kebetulan punya keluarga. Jennifer menghampiri tempat tidur ayahnya, menyentuh tangan yang dingin itu. Ayah, bisiknya pelan, jika kau bisa mendengar kami, kumohon bangunlah. Aku belum sempat bilang banyak hal padamu. Monitor jantung terus berdetak pelan. Tidak ada respons. Sementara itu, di alam yang berbeda, Samuel masih duduk di tepi danau itu. Kau punya pertanyaan lain? Tanya sosok itu. Samuel mengangguk. Kekayaan yang kumiliki, itu hasil kerja kerasku. Aku membangunnya dari nol. Apa itu salah? Kekayaan bukan dosa, Samuel. Yang berdosa adalah bagaimana kau mendapatkannya dan bagaimana kau menggunakannya. Aku mendapatkannya dengan kerja keras. Kerja keras, ya. Sosok itu mengangguk. Tapi juga dengan menginjak orang lain. Dengan menutup peluang mereka yang berbeda. Dengan menyebarkan kebencian demi keuntungan. Kau membangun kerajaan di atas penderitaan orang lain, lalu menyebutnya kesuksesan. Samuel menunduk. Tidak ada yang bisa dibantahnya. Tapi yang paling berbahaya, lanjut sosok itu. Kau membiarkan kekayaan itu membutakan mata hatimu. Uang menjadi Tuhanmu yang baru.
Kau berlutut padanya setiap hari tanpa sadar. Lalu apa yang harus kulakukan dengan semua hartaku jika aku kembali? Sosok itu menatapnya dengan serius. Jadikan amanah, bukan mahkota. Gunakan untuk membangun, bukan menghancurkan. Untuk menyatukan, bukan memecah. Kembalikan kepada mereka yang pernah kau sakiti. Bagaimana caranya? Hatimu akan tahu caranya, asalkan kau mau mendengarkan. Samuel merasakan tarikan lagi, lebih kuat dari sebelumnya. Seperti benang tak terlihat menarik jiwanya kembali ke tubuh yang terbaring jauh di sana. Aku belum siap, serunya panik. Aku masih punya banyak pertanyaan. Waktumu hampir habis. Tubuhmu memanggilmu kembali. Bagaimana jika aku kembali dan tidak berubah? Bagaimana jika aku kembali menjadi orang yang sama? Samuel menatap sosok itu dengan putus asa. Bagaimana jika aku terlalu lemah? Sosok itu berdiri, mengulurkan tangan lagi. Samuel menyambutnya, berdiri di hadapan sosok yang telah mengubah segalanya. Hidayah tidak lahir dari paksaan, Samuel. Ia lahir dari pilihan. Aku tidak bisa memaksamu. Bahkan Tuhan tidak memaksa hambanya. Pilihannya ada padamu. Tapi aku tidak tahu caranya. Samuel hampir berteriak. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Carilah kebenaran, bukan pembenaran. Itulah caranya. Tarikan semakin kuat. Samuel merasakan tubuhnya mulai melayang, mulai terpisah dari tempat ini. Tunggu, teriaknya. Aku belum siap meninggalkanmu. Kau tidak meninggalkanku, Samuel. Kau hanya kembali untuk menyelesaikan apa yang harus diselesaikan. Cahaya mulai memudar. Samuel merasa tubuhnya tersedot ke dalam kegelapan yang panjang. Suara terakhir yang ia dengar adalah suara yang lembut namun mengandung kebenaran abadi. Jika kau kembali, ingatlah, kekayaan adalah amanah, dan kebencian adalah penyakit hati. Obatilah dengan ilmu dan cinta. Akankah kita bertemu lagi? Teriak Samuel di tengah kegelapan. Jawaban datang seperti bisikan angin. Jika kau memilih jalan yang benar, kita akan bertemu di tempat yang lebih baik dari ini. Hari ke-7. Di ruang Icu, waktu sudah menunjukkan pukul 3 dini hari. Sarah tertidur di sofa sudut ruangan, wajahnya lelah. Michael dan Jennifer sudah pulang sejak malam. Seorang perawat malam duduk di sudut, sesekali mengecek monitor. Semua tenang. Terlalu tenang. Tiba-tiba, monitor jantung berbunyi lebih cepat. Perawat bangkit, mendekat ke tempat tidur. Detak jantung Samuel meningkat. Angka-angka di layar bergerak naik turun dengan tidak stabil. Dokter Patterson. Perawat menekan tombol darurat. Dokter, cepat. Sarah terbangun dengan kaget. Ada apa? Apa yang terjadi? Pintu terbuka dengan cepat. Dokter Patterson berlari masuk, diikuti dua perawat lain. Aktivitas otaknya meningkat drastis, kata perawat pertama. Dokter Patterson memeriksa monitor dengan cepat. Tekanan darah naik. Respons neurologis. Tunggu. Ini? Jari Samuel bergerak. Hanya sedikit, tetapi semua orang melihatnya. Samuel. Sarah mendekat, menggenggam tangan suaminya. Samuel, bisakah kau mendengarku? Mata Samuel bergerak di balik kelopak yang tertutup. Terus bicara padanya, kata dokter. Samuel, sayang, ini aku. Sarah, kumohon, bangunlah, kumohon. Kelopak mata Samuel bergetar. Perlahan, sangat perlahan, terbuka. Cahaya ruangan menyilaukan. Pandangannya kabur. Ia mencoba fokus, mencoba mengingat di mana ia berada. Samuel. Sarah menangis, mencium tangan suaminya. Syukurlah, syukurlah kau kembali. Samuel menatap langit-langit putih. Suara mesin. Bau antiseptik. Ia kembali. Ia benar-benar kembali. Kepalanya berputar,
masih penuh dengan bayangan tempat yang baru ia tinggalkan. Sosok itu, kata-kata itu, cermin kehidupan itu. Sarah. Suaranya serak, hampir tidak terdengar. Ya, sayang, aku di sini. Kami semua di sini. Air mata mengalir dari sudut mata Samuel. Bukan air mata kesakitan, tetapi air mata yang membawa beban 7 hari yang mengubah segalanya. Aku. Ia mencoba bicara lagi. Aku menemui. Menemui siapa, sayang? Sarah mendekat, berusaha mendengar. Dia datang. Dr. Patterson memeriksa pupil mata Samuel dengan senter. Mr. Harper, bisakah Anda mengikuti cahaya ini? Tapi Samuel tidak peduli dengan cahaya itu. Matanya menatap kosong ke depan, masih melihat bayangan sosok berjubah putih itu. Ini normal, kata dokter pada Sarah. Pasien koma sering mengalami halusinasi atau mimpi yang terasa sangat nyata. Bukan halusinasi, bisik Samuel, begitu pelan hampir tidak terdengar. Apa, sayang? Samuel menutup mata. Air mata terus mengalir. Itu lebih nyata dari semua ini. Sarah menatap dokter dengan bingung. Dokter hanya mengangkat bahu, tidak paham maksud pasiennya. Tetapi Samuel tahu. Ia tahu dengan seluruh jiwanya. 7 hari itu bukan mimpi. 7 hari itu adalah perjalanan yang mengubah siapa dirinya selamanya. Yang terbaring di tempat tidur icu ini bukan lagi Samuel Harper yang sombong. Bukan lagi miliarder yang membenci tanpa alasan. Bukan lagi pria yang membangun kerajaan di atas kebencian. Yang terbangun adalah seorang hamba yang baru saja melihat kebenaran. Dan kebenaran itu mengubah segalanya. Samuel berbisik pelan, hanya untuk dirinya sendiri dan untuk Tuhan yang mendengar. Aku akan berubah. Aku berjanji, aku akan berubah. 3 minggu berlalu sejak Samuel bangun dari koma. Secara fisik, ia sudah pulih. Dokter menyatakan ia siap pulang. Tapi semua orang di sekitarnya tahu ada yang berbeda. Sangat berbeda. Samuel duduk di tepi tempat tidur rumah sakitnya, menatap jendela besar yang menghadap ke taman rumah sakit. Ia menghabiskan banyak waktu seperti ini, hanya duduk dan diam. Sarah mencoba mengajaknya bicara tentang bisnis, tentang rencana ke depan. Samuel hanya tersenyum lemah dan berkata, "Nanti, Sarah, aku butuh waktu." "Waktu untuk apa?" desak Sarah frustasi. "Kau sudah sehat? Perusahaan membutuhkanmu." "Perusahaan tidak membutuhkanku," jawab Samuel tenang. "Perusahaan membutuhkan keputusan. Dan itu bisa diambil oleh siapa saja." Sarah menatapnya dengan tidak percaya. "Sejak kapan kau bicara seperti ini?" Samuel tidak menjawab. Ia hanya kembali menatap jendela. Michael datang membawa tumpukan dokumen. "Ayah, ini perlu tanda tangan. Investor dari Dubai menunggu keputusan kita soal." "Biarkan," potong Samuel. "Kau yang putuskan." Michael membeku. "Apa?" "Kau yang putuskan. Aku percaya padamu." Untuk pertama kalinya, Michael tidak tahu harus berkata apa. Ayahnya tidak pernah mempercayai siapapun dengan keputusan besar. Tapi sekarang, dengan ringan, ia menyerahkannya begitu saja. "Ayah, apa yang terjadi padamu selama koma itu?" tanya Michael pelan. Samuel menatap anaknya. Ada kesedihan di matanya. "Aku bertemu kebenaran, Michael. Dan kebenaran itu menghancurkan semua yang kupikir aku tahu." Michael mundur selangkah. Ia tidak mengerti. Tapi ia juga tidak ingin mengerti. Ayah yang dulu ia kenal, keras, tegas, penuh kontrol, kini terasa seperti orang asing. Hari pertama di rumah, Samuel duduk sendirian di ruang kerjanya. Ruangan yang dulu penuh dengan trofi, penghargaan, dan foto-foto dirinya bersama tokoh-tokoh penting. Sekarang, semua itu terasa asing. Seperti milik orang lain. Ia menatap mejanya. Di sudut, ada bingkai foto keluarga.
Tapi bahkan di foto itu, tidak ada yang tersenyum dengan tulus. Semua hanya pose untuk kamera. Samuel membuka laci. Di dalamnya, tumpukan kartu nama orang-orang berkuasa, politisi, pengusaha, tokoh media. Semua orang yang pernah ia anggap penting. Kini mereka hanya potongan kertas tanpa makna. Ia menutup laci itu, mengambil napas panjang. Kemudian, dengan tangan gemetar, ia meraih ponselnya. "Robert," katanya saat asistennya mengangkat. "Aku butuh sesuatu." "Ya, Tuan Harper. Apa yang Anda butuhkan?" Samuel diam sejenak. Kata-kata terasa berat di lidahnya. Tapi ia tahu ia harus mengucapkannya. "Aku butuh Al-Quran." Hening di seberang telepon. "Maaf, Tuan. Buku apa?" "Al-Quran. Kitab suci umat Islam. Yang ada terjemahan bahasa Inggrisnya." Keheningan lebih panjang kali ini. "Tuan, apa Tuan yakin?" "Sangat yakin. Dan Robert." Samuel menarik napas. "Jangan beritahu siapapun. Ini urusan pribadiku." "Baik, Tuan. Saya akan segera mencarikannya." Setelah menutup telepon, Samuel menyandarkan kepalanya ke kursi. Jantungnya berdegup kencang. Ia tahu apa artinya permintaan itu. Ia tahu risikonya jika orang-orang mengetahuinya. Tapi ia tidak peduli lagi. Suara itu, suara dari tempat di antara hidup dan mati, masih bergema di telinganya. Carilah kebenaran, bukan pembenaran. 2 hari kemudian, sebuah paket datang. Robert menyerahkannya secara pribadi, tidak melalui staf lain. "Tuan, ini yang Anda minta." Samuel menerima paket itu dengan tangan gemetar. Ia menunggu sampai Robert keluar, mengunci pintu ruang kerjanya, dan perlahan membuka paket itu. Sampul hijau tua. Huruf emas berbunyi, "The Holy Quran, English Translation." Samuel menatapnya lama. Hanya sebuah buku. Tapi baginya, ini adalah pintu menuju kebenaran yang selama puluhan tahun ia tolak. Ia membukanya dengan hati-hati. Halaman pertama. Kata-kata berbahasa Arab yang asing namun, entah kenapa terasa akrab. Di bawahnya, terjemahan, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Air mata jatuh membasahi halaman. Pengasih, penyayang. Selama ini, ia mengira Tuhan umat Islam adalah Tuhan yang keras dan menghukum. Tetapi kata pertama yang ia baca adalah kasih sayang. Ia terus membaca. Ayat demi ayat. Halaman demi halaman. "Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku." Samuel berhenti. Beribadah. Selama ini, siapa yang ia sembah? Uang? Kekuasaan? Dirinya sendiri? Ia membaca lagi. "Dan janganlah sebagian kamu mengolok-olok sebagian yang lain." Wajah-wajah orang yang pernah ia hina muncul di benaknya. Semua kata-kata penuh kebencian yang pernah ia lontarkan. "Sesungguhnya harta dan anak-anakmu hanyalah cobaan." Samuel tertawa pahit. Kekayaannya, kebanggaannya, semuanya hanya ujian. Dan ia gagal. Gagal total. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, Samuel menangis sampai tertidur dengan Al-Quran terbuka di dadanya. Minggu-minggu berlalu. Setiap malam, Samuel membaca. Semakin banyak ia membaca, semakin besar dorongan di hatinya. Dorongan untuk mencari lebih dalam. Untuk bertemu dengan mereka yang memahami ajaran ini. Suatu sore, ia membuat keputusan. Keputusan yang mengubah segalanya. Ia memakai jaket sederhana, bukan jas mahal seperti biasanya. Topi gelap untuk menyamarkan wajahnya. Ia turun lewat tangga darurat, menghindari staf rumahnya, dan menyetir sendiri mobil sedan tua milik Robert. Tujuannya, Masjid Al-Huda di pinggiran kota. Ironi yang pahit menghantamnya saat ia melihat masjid itu. Bangunan sederhana dengan kubah kecil. Ia ingat masjid ini.
5 tahun lalu, ada proposal untuk menutupnya karena tidak memenuhi standar zonasi. Samuel sendiri yang melobi politisi lokal untuk mendorong penutupan itu. Tapi masjid ini bertahan. Entah bagaimana, jemaat kecil itu berhasil mempertahankannya. Sekarang, Samuel berdiri di depan pintu yang dulu ingin ia tutup. Ia mendengar azan berkumandang. Suara yang dulu membuatnya marah, kini membuat tubuhnya bergetar. Bukan karena benci, tetapi karena rindu. Rindu pada sesuatu yang bahkan tidak ia mengerti. Dengan langkah ragu, ia melepas sepatunya dan memasuki masjid. Bau karpet, cahaya lembut dari lampu sederhana. Beberapa orang sudah duduk, menunggu waktu salat. Ada yang tua, ada yang muda, ada yang berpakaian rapi, ada yang sederhana. Tetapi semua duduk sejajar. Tidak ada perbedaan. Samuel berdiri di dekat pintu, tidak tahu harus berbuat apa. Seorang pria tua dengan jenggot putih menghampirinya. Wajahnya ramah, matanya hangat. "Assalamualaikum, saudaraku," sapanya dengan senyum. Samuel tergagap. Waalaikumsalam. "Pertama kali ke sini?" Samuel mengangguk. "Tidak apa-apa. Anda datang di waktu yang tepat. Saya Imam Ahmad. Ada yang bisa saya bantu?" Samuel menatap pria tua itu. Ada aura damai di wajahnya. Tidak ada penghakiman. Hanya keramahan tulus. Samuel mencari kata-kata. "Saya ingin belajar tentang Islam." Imam Ahmad tersenyum lebih lebar. "Silakan duduk. Setelah salat, kita bisa bicara." Setelah salat maghrib, mereka duduk di sudut masjid. Hanya berdua. "Boleh saya tahu nama Anda?" tanya Imam Ahmad. Samuel ragu. Tapi akhirnya ia memutuskan untuk jujur, setidaknya sebagian. "Samuel. Nama saya Samuel." "Samuel?" Imam Ahmad mengangguk. "Nama yang baik. Apa yang membuat Anda tertarik dengan Islam?" Samuel diam lama. Kemudian, seperti bendungan yang jebol, ia menceritakan semuanya. Tentang 7 hari. Tentang pertemuan yang mengubah hidupnya. Tentang sosok berjubah putih yang mengajarkannya kebenaran. Tentang cermin kehidupan yang menghancurkannya. Tentang kebencian yang selama ini ia pelihara. Ia menangis saat bercerita. Imam Ahmad mendengarkan dengan sabar, tidak memotong, tidak menghakimi. "Saya pernah sangat membenci Islam," bisik Samuel. "Saya menggunakan uang dan kekuasaan saya untuk menyakiti umat Islam. Saya menutup masjid-masjid. Saya mendanai kampanye kebencian. Saya adalah monster." Air mata mengalir tanpa henti. Apakah orang seperti saya? Apakah masih ada harapan untuk orang seperti saya? Imam Ahmad diam sejenak, lalu meletakkan tangannya di bahu Samuel dengan lembut. "Samuel, petunjuk Allah datang dengan cara yang berbeda-beda untuk setiap orang. Ada yang melalui Al-Quran, ada yang melalui mimpi, ada yang melalui peristiwa kehidupan. Yang penting bukan bagaimana petunjuk itu datang, tetapi apa yang Anda lakukan setelahnya. Saya ingin berubah, tetapi saya tidak tahu caranya." Taubat yang sejati, kata Imam Ahmad lembut, adalah ketika seseorang tidak hanya menyesali masa lalu, tetapi berusaha memperbaikinya. Allah Maha Pengampun, Samuel. Tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni jika seseorang benar-benar bertaubat. Samuel menatap mata tua itu. Ada ketulusan di sana. Bukan penghakiman, bukan cemoohan. Hanya kasih sayang. Apa yang harus saya lakukan? Pertama, pelajari Islam dengan benar. Jangan percaya pada prasangka atau berita media. Pelajari dari sumbernya. Kedua, bersihkan hati Anda dari kebencian. Itu adalah langkah paling penting. Ketiga, jika Anda yakin, ucapkan syahadat. Dan keempat, perbaiki apa yang masih bisa diperbaiki. Samuel mengangguk perlahan. Bisakah saya
Bisakah saya datang lagi? Pintu masjid selalu terbuka, Samuel, untuk siapapun. Minggu-minggu berlalu. Samuel datang setiap malam ke masjid, belajar tentang tauhid, tentang kehidupan Nabi Muhammad, tentang Al-Quran. Semakin banyak ia belajar, semakin malu ia dengan kebodohannya selama ini. Ia membenci sesuatu yang bahkan tidak ia pahami. Suatu malam Jumat, sendirian di apartemennya, Samuel duduk di lantai marmer dingin. Lampu kota berkelip di luar jendela. Al-Quran terbuka di hadapannya. Hatinya bergejolak, antara takut dan yakin, antara kehilangan dan menemukan. Aku takut, bisiknya pada diri sendiri. Aku akan kehilangan segalanya. Tetapi suara dari dalam dirinya, suara yang sudah ia kenal sejak 7 hari itu, menjawab, kau akan kehilangan kebohongan. Samuel menutup matanya. Air mata mengalir. Ia mengangkat kedua tangannya, menatap langit-langit, dan berbisik dengan gemetar. Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Kalimat yang mengubah segalanya. Tubuhnya bergetar. Air mata membasahi pipi. Tetapi di tengah tangis itu, ada sesuatu yang ia rasakan untuk pertama kali dalam hidupnya. Damai. Damai yang sejati. Miliarder yang sombong telah mati. Yang tersisa hanya hamba yang baru belajar tunduk. Samuel tersenyum, senyum yang tulus, penuh kedamaian, sambil masih menangis. Ia baru saja dilahirkan kembali. Pagi setelah mengucapkan syahadat, Samuel bangun dengan perasaan yang berbeda. Tubuhnya ringan. Hatinya tenang. Tetapi ada satu pertanyaan besar yang menggantung di benaknya. Bagaimana menebus masa lalu? Ia duduk di ruang kerjanya. Di meja, tidak lagi ada tumpukan laporan keuangan atau majalah bisnis. Yang ada hanya Al-Quran kecil dengan sampul hijau tua itu. Samuel membukanya pada halaman yang sudah ia tandai. Ayat tentang kekayaan sebagai ujian. Ayat tentang menggunakan harta untuk kebaikan. Teringat pesan dari 7 hari yang mengubah hidupnya. Kekayaan adalah amanah. Kebencian adalah penyakit hati. Ia mengambil buku catatan kosong dan mulai menulis. 1. Alihkan aset untuk membantu umat Islam. 2. Bangun masjid di tempat-tempat yang dulu aku hancurkan. 3. Tidak mencari pujian, hanya mencari ampunan. Samuel menatap tulisannya sendiri. Ini bukan sekadar rencana bisnis. Ini adalah misi penebusannya. Ia meraih telepon, menghubungi pengacara kepercayaannya, Mr. Davidson. David, aku butuh bantuanmu untuk sesuatu yang penting. Tentu, Mr. Harper. Ada apa? Siapkan dokumen untuk yayasan baru. Aku ingin mengalihkan sebagian besar aset filantropiku. Yayasan untuk apa, Sir? Samuel menarik napas panjang. Untuk membangun masjid dan mendukung pendidikan umat Islam di seluruh Amerika. Hening panjang di seberang telepon. Mr. Harper, apa Anda yakin? Ini akan. Aku sangat yakin, David. Dan tolong jangan mencantumkan namaku sebagai pendiri utama. Buat sejelas mungkin bahwa ini bukan untuk publisitas. Baik, Sir. Saya akan segera menyiapkannya. Setelah menutup telepon, Samuel menyandarkan tubuhnya ke kursi. Langkah pertama sudah diambil. Tidak ada jalan mundur lagi. Seminggu kemudian, Samuel mengadakan rapat darurat dengan Dewan Direksi. Ruang rapat di lantai 45 gedungnya penuh. Semua direktur hadir dengan wajah penasaran dan cemas. Sudah 3 bulan Samuel tidak benar-benar terlibat dalam operasional perusahaan. Samuel masuk dengan langkah tenang. Tidak ada aura arogan seperti dulu. Tidak ada tatapan tajam yang biasa membuat orang takut. Yang ada hanya ketenangan yang aneh. Terima kasih sudah datang, katanya membuka rapat. Kami senang Anda sudah pulih, Mr. Harper, kata salah satu direktur. Terima kasih.
Saya akan langsung pada intinya. Samuel berdiri, menatap satu persatu orang di ruangan itu. Saya akan mengalihkan sebagian besar aset filantropi perusahaan. Untuk program apa, Sir? Tanya Direktur Keuangan. Samuel menarik napas. Untuk membangun masjid, sekolah Islam, dan pusat komunitas Muslim di seluruh Amerika. Ruangan membeku. Tidak ada yang bersuara. Semua mata menatapnya dengan tidak percaya. Direktur senior, Mr. Thompson, akhirnya berani bicara. Mr. Harper, dengan segala hormat ini akan menghancurkan reputasi kita. Media akan menulis apa yang mereka mau, potong Samuel tenang. Tetapi itu bukan alasan untuk tidak melakukan yang benar. Tetapi investor kita. Investor yang tidak setuju, silakan pergi. Saya tidak akan mengubah keputusan ini. Mr. Thompson menatap direktur lainnya. Tapi Sir, Anda membangun reputasi perusahaan ini selama puluhan tahun. Semua orang tahu posisi Anda tentang Islam. Samuel menatapnya langsung. Ya, semua orang tahu. Dan itulah yang ingin saya ubah. Reputasi yang dibangun di atas kebencian memang pantas runtuh. Sarah, yang duduk sebagai perwakilan pemegang saham keluarga, berdiri. Samuel, apa yang terjadi padamu? Ini bukan kamu. Samuel menatap istrinya dengan mata berkaca-kaca. Justru sekarang aku menjadi diriku sendiri. Sarah, selama ini aku hanya boneka yang dikendalikan oleh uang dan ego. Kau gila. Sarah mengambil tasnya. Aku tidak bisa hidup dengan orang gila sepertimu. Aku tidak pernah memaksamu, Sarah. Kau bebas pergi. Sarah menatapnya dengan tidak percaya, lalu berlari keluar dari ruangan. Michael, yang duduk di pojok, menggelengkan kepala. Ayah sudah berubah jadi orang yang tidak kami kenal. Samuel tersenyum sedih menatap anaknya. Tidak, Michael. Ayah baru menjadi orang yang seharusnya ayah jadi sejak dulu. Jennifer, satu-satunya yang tidak berkomentar, hanya menatap ayahnya dengan tatapan bingung. Sebulan kemudian, dokumen yayasan resmi ditandatangani. Nama yayasan, Yayasan Cahaya Perdamaian. Samuel mengalihkan 60% dari aset pribadi dan perusahaannya untuk yayasan ini. Angka yang membuat semua orang terkejut, $800 juta. Tidak ada konferensi pers. Tidak ada pengumuman besar. Samuel bahkan meminta namanya tidak dicantumkan dalam dokumen publik. Mengapa Anda tidak ingin publisitas? Tanya Mr. Davidson. Ini bisa memperbaiki citra Anda. Aku tidak melakukan ini untuk citra, David. Aku melakukannya karena aku berhutang pada mereka yang pernah kusakiti. Proyek pertama dimulai di kota kecil di Midwest, tepat di tempat 5 tahun lalu Samuel melobi penutupan sebuah masjid kecil. Kini, di lokasi yang tidak jauh dari situ, berdiri masjid baru dengan fasilitas lengkap. Samuel datang saat pembangunan. Tanpa pengawalan, tanpa kemewahan. Ia hanya berdiri dari kejauhan, melihat bangunan itu perlahan berdiri. Seorang pekerja konstruksi menghampirinya. Hei, Mister, Anda tahu siapa yang membiayai proyek ini? Samuel tersenyum. Tidak, hanya tahu ini untuk komunitas Muslim. Orang yang membiayai ini pasti orang baik, kata pekerja itu. Kota ini butuh tempat seperti ini. Samuel hanya mengangguk, menyembunyikan air mata di balik kacamata hitamnya. 6 bulan berlalu. 5 masjid sudah berdiri. 15 sedang dalam proses pembangunan. Lokasi, Chicago, Detroit, Los Angeles, hingga kota-kota kecil yang jarang muncul di peta nasional. Setiap masjid dilengkapi dengan ruang salat yang luas, perpustakaan dengan koleksi buku Islam dan umum, pusat komunitas untuk pertemuan, dapur umum untuk membantu yang membutuhkan, kelas bahasa Arab dan Inggris, ruang dialog antar agama. Samuel memastikan setiap masjid menjadi jembatan, bukan tembok. Tetapi tidak semua orang senang.
Media mulai mencium berita. Headline bermunculan. Miliarder anti-Islam kini bangun masjid. Apa yang terjadi? Samuel Harper. Dari pembenci menjadi pendukung Islam. Konversi atau konspirasi? Perubahan kontroversial Samuel Harper. Teman-teman lama mulai memutuskan hubungan. Politisi yang dulu ia danai mengeluarkan pernyataan mengecam. Senator Morrison, yang dulu menerima jutaan dari Samuel untuk kampanye anti-Islam, berkata di TV, Samuel Harper adalah pengkhianat nilai-nilai Amerika. Ia telah menjual jiwanya. Telepon dan email ancaman berdatangan. Keamanan rumahnya harus ditingkatkan. Tetapi Samuel tidak membalas. Ia hanya diam dan terus bekerja. Biarkan mereka, katanya pada Robert yang khawatir. Aku dulu lebih buruk dari mereka. Aku tidak punya hak untuk marah. Yang paling menyakitkan datang dari keluarganya sendiri. Sarah mengajukan gugatan perceraian. Aku tidak bisa hidup dengan orang yang sudah berubah total seperti ini, tulisnya dalam surat pengacara. Michael dan Jennifer memilih ikut ibu mereka. Ayah bukan lagi orang yang kami kenal, kata Michael saat mereka bertemu terakhir kali. Ayah dulu kuat, tegas, tahu apa yang diinginkan. Sekarang, ayah hanya orang lemah yang mencari penebusan dosa dengan cara yang salah. Samuel hanya tersenyum sedih. Mungkin kau benar, Michael. Tapi setidaknya sekarang ayah tidur dengan nyenyak. Tidak ada lagi mimpi buruk. Tidak ada lagi rasa hampa di dada. Jennifer memeluknya sebentar sebelum pergi. Aku tidak mengerti apa yang ayah lakukan. Tapi aku berharap ayah menemukan apa yang ayah cari. Setelah mereka pergi, Samuel duduk sendirian di apartemen yang kini terasa terlalu besar dan terlalu kosong. Tidak ada Sarah. Tidak ada anak-anak. Tidak ada teman. Ia membuka Al-Quran dan membaca. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Samuel tersenyum. Kehilangan keluarga memang sakit, tetapi ia mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga, kebenaran dan kedamaian hati. Suatu sore, Samuel mengunjungi salah satu masjid yang ia biayai. Masjid pertama yang sudah selesai dibangun. Tanpa pengumuman, tanpa pengawalan. Ia datang saat waktu asyar. Masjid itu ramai. Anak-anak berlarian di halaman. Ibu-ibu berkumpul sambil mengobrol. Bapak-bapak masuk untuk salat. Samuel duduk di saf paling belakang. Mendengarkan azan berkumandang. Suara yang dulu membuatnya marah, kini membuatnya menangis. Ia ikut salat meskipun gerakannya masih kaku dan belum sempurna. Tetapi ia mencoba. Ia belajar. Setelah salat, seorang anak kecil menghampirinya. Laki-laki berusia sekitar 7 tahun dengan senyum polos. Assalamualaikum, Om, sapanya riang. Waalaikumsalam, jawab Samuel tersenyum. Om, pertama kali ke sini. Iya. Masjid ini bagus, kan? Kata Ustadz. Ada orang baik yang membangunnya, tapi nggak ada yang tahu siapa dia. Samuel merasakan dadanya sesak. Ya, pasti orang baik. Aku doain dia masuk surga. Om, kata anak itu tulus. Soalnya dulu kami salat di garasi rumah Pak Haji. Sekarang punya masjid sendiri. Samuel tidak bisa menahan air matanya. Ia menunduk, berpura-pura mengikat tali sepatu. Kamu baik sekali, bisiknya. Anak itu berlari kembali ke teman-temannya. Samuel berdiri, berjalan keluar dengan langkah berat. Di parkiran, ia bersandar ke mobilnya dan menangis. Menangis karena bahagia. Menangis karena menyesal. Menangis karena akhirnya ia merasakan bahwa hidupnya punya makna. Ia berbisik pelan, hanya untuk dirinya dan Tuhannya. Ya Allah, terimalah amal kecil ini. Dan ampunilah dosa-dosa besarku. Aku tahu aku tidak pantas. Tetapi Engkau Maha Pengampun. Angin sore berhembus lembut.
Azan maghrib mulai berkumandang dari masjid itu. Samuel tersenyum. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar pulang. 5 tahun berlalu sejak Samuel mengucapkan syahadat. 5 tahun yang mengubah segalanya. Apartemen mewahnya sudah lama dijual. Kini ia tinggal di rumah sederhana di pinggiran kota. 2 kamar tidur, taman kecil, dan keheningan yang ia butuhkan. Tidak ada pembantu, tidak ada koki pribadi. Ia belajar memasak sendiri, mencuci pakaiannya sendiri. Kehidupan yang dulu akan ia tertawakan, kini menjadi kehidupan yang ia syukuri. Setiap pagi, Samuel bangun untuk salat subuh. Gerakannya sudah lebih lancar meskipun masih belum sempurna. Setelah salat, ia duduk membaca Al-Quran sampai matahari terbit. Rutinitas sederhana yang memberinya kedamaian. Yayasan Cahaya Perdamaian terus berkembang. 23 masjid sudah berdiri di berbagai penjuru Amerika. Masing-masing menjadi pusat komunitas, tempat keluarga Muslim merasa aman, tempat dialog antar agama berlangsung. Samuel tidak pernah hadir di peresmian satupun. Ia selalu menonton dari jauh, atau bahkan hanya melihat foto-foto yang dikirim tim yayasan. Namanya tidak pernah disebutkan. Tidak ada plakat dengan namanya. Tidak ada pidato tentang dermawan besar. Hanya doa dari ribuan orang yang tidak pernah tahu siapa yang membangun tempat ibadah mereka. Suatu pagi, Samuel menerima telepon dari Imam Ahmad. "Assalamualaikum, Samuel." "Waalaikumsalam, Imam." Samuel tersenyum mendengar suara tua yang sudah seperti ayah baginya. "Ada acara kecil di masjid nanti malam. Dialog antar agama. Kami mengundang pendeta dari gereja tetangga dan rabi dari sinagoga. Saya berharap kau bisa datang." Samuel terdiam. 5 tahun ini ia selalu menghindari acara publik. Takut dikenali. Takut masa lalunya diungkit. "Aku tidak tahu, Imam." "Samuel," suara Imam Ahmad lembut. 5 tahun kau bersembunyi. 5 tahun kau menebus dosa dalam diam. Mungkin sudah waktunya kau berbagi ceritamu. Bukan untuk pamer, tetapi untuk memberi harapan pada orang lain bahwa perubahan itu mungkin. Samuel menarik napas panjang. "Aku akan pikirkan. Pintu selalu terbuka untukmu, anakku." Setelah menutup telepon, Samuel duduk lama di teras rumahnya. Angin pagi berhembus sejuk. Di kejauhan, ia bisa mendengar suara burung berkicau. Berbagi cerita? Membuka luka lama? Apakah ia siap? Kemudian ia teringat ayat yang sering ia baca. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Mungkin ini saatnya. Malam itu, Samuel datang ke Masjid Al-Huda. Kali ini tidak menyamar. Tidak pakai topi atau kacamata hitam. Hanya Samuel, dengan kemeja sederhana dan celana kain. Ruang pertemuan sudah penuh. Ada jemaat Muslim, ada juga pendeta Kristen, pastor Katolik, dan seorang rabi Yahudi. Sekitar 100 orang hadir. Imam Ahmad menyambutnya di pintu. "Syukurlah kau datang." "Aku masih gugup, Imam." "Kau hanya perlu jujur, Samuel. Kebenaran selalu menemukan jalannya sendiri." Acara dimulai dengan sambutan dari Imam Ahmad, kemudian pendeta, pastor, dan rabi berbagi pandangan tentang perdamaian antar umat beragama. Lalu Imam Ahmad berdiri lagi. "Malam ini, kami punya seorang tamu istimewa. Seseorang yang perjalanan spiritualnya mungkin bisa memberi kita semua pelajaran tentang kerendahan hati dan penebusan. Samuel, maukah kau maju?" Semua mata tertuju padanya. Samuel berdiri dengan tangan gemetar. Ia berjalan ke depan, berdiri di mimbar sederhana itu. Menatap puluhan wajah yang menunggunya bicara. Ia menarik napas panjang. "Assalamualaikum," katanya. Suaranya bergetar. "Waalaikumsalam," jawab hadirin. "Nama saya Samuel Harper. Mungkin sebagian dari kalian mengenal nama itu." Beberapa wajah menunjukkan pengenalan. Bisikan kecil terdengar.
5 tahun lalu, saya adalah orang yang paling membenci Islam. Samuel menatap lantai, sulit menatap mata mereka. Saya menggunakan kekayaan dan kekuasaan saya untuk menyakiti umat Muslim. Saya menutup masjid. Saya mendanai kampanye kebencian. Saya adalah monster yang kalian takuti. Ruangan hening. Sangat hening. Saya berdiri di sini bukan untuk mencari pengampunan dari kalian. Itu bukan hak saya. Saya berdiri di sini karena saya ingin kalian tahu bahwa perubahan itu mungkin. Air mata mulai mengalir di pipinya. 5 tahun lalu, saya koma selama 7 hari. Dan dalam 7 hari itu, saya mengalami sesuatu yang mengubah seluruh hidup saya. Saya bertemu dengan seseorang yang mengajarkan saya tentang kebenaran yang selama ini saya tolak. Ia menarik napas, berusaha menenangkan diri. Saya melihat cermin kehidupan saya. Semua rasa sakit yang saya sebabkan. Semua air mata yang saya tumpahkan atas nama, melindungi nilai-nilai. Dan saya menyadari, saya bukan pahlawan. Saya adalah penjahat. Tangisnya semakin keras. Saya dulu bertanya pada diri sendiri, kalau Tuhan ada, mengapa aku yang jadi kaya? Pertanyaan yang arogan. Pertanyaan yang bodoh. Karena kekayaan bukan bukti berkah. Kekayaan adalah ujian. Dan saya gagal. Gagal total. Beberapa orang di hadirin juga mulai menangis. Tetapi Tuhan memberi saya kesempatan kedua. Kesempatan yang tidak saya pantas terima. Dan sejak itu, saya mencoba, setiap hari, untuk menjadi lebih baik. Untuk memperbaiki apa yang masih bisa diperbaiki. Samuel mengangkat wajahnya, menatap hadirin. Saya tidak membangun masjid-masjid itu untuk menjadi pahlawan. Saya membangunnya karena saya berhutang. Berhutang pada manusia yang pernah saya sakiti. Berhutang pada Tuhan yang masih memberi saya napas. Ia menghapus air matanya. Jika ada orang di sini yang pernah saya sakiti, saya mohon maaf dari lubuk hati saya yang paling dalam. Saya tahu kata, maaf, tidak cukup. Tetapi itu semua yang saya miliki. Samuel membungkuk dalam-dalam, lalu turun dari mimbar. Ruangan masih hening. Lalu, dari barisan belakang, seorang wanita berjilbab berdiri. Wajahnya basah oleh air mata. Saya mengenalmu, katanya. Suaranya bergetar. Kau yang membuat masjid kami ditutup 5 tahun lalu. Suamiku kehilangan pekerjaan karena kampanye kebencian yang kau danai. Kami hampir pindah dari negara ini. Samuel menatapnya dengan penuh penyesalan. Saya tidak tahu harus berkata apa. Maaf tidak akan cukup untuk. Wanita itu berjalan mendekat. Samuel bersiap menerima teriakan, mungkin tamparan. Tetapi yang terjadi adalah pelukan. Wanita itu memeluknya sambil menangis. Terima kasih sudah berubah. Terima kasih sudah kembali. Samuel jatuh berlutut, menangis terseduh-seduh. Wanita itu berlutut juga, masih memeluknya. Satu persatu, hadirin mendekat, membentuk lingkaran di sekeliling mereka. Muslim, Kristen, Yahudi, semua berdiri bersama. Pendeta tua itu meletakkan tangan di bahu Samuel. Ini adalah keberanian sejati. Mengakui kesalahan dan berusaha memperbaikinya. Rabi mengangguk. Tuhan mengasihi orang yang bertaubat lebih dari mereka yang tidak pernah berbuat salah. Setelah acara, Samuel duduk dengan Imam Ahmad di taman masjid. Terima kasih sudah mendorongku untuk berbicara. Imam, kau melakukannya dengan sangat baik. Anakku. Mereka diam sejenak, menikmati hembusan angin malam. Imam, Samuel berkata pelan. Aku masih sering bermimpi tentang 7 hari itu. Tentang pertemuan yang mengubah hidupku. Dan kau masih percaya itu nyata? Lebih nyata dari apapun di dunia ini. Imam Ahmad tersenyum. Maka jangan pernah lupakan pelajaran dari sana. Teruslah berjalan di jalan ini, meski kadang terasa berat.
Aku kehilangan banyak hal, imam, keluarga, teman, reputasi. Tetapi kau mendapatkan yang lebih berharga. Kau mendapatkan dirimu kembali. Kau mendapatkan kedamaian. Dan kau mendapatkan rahmat Allah. Samuel mengangguk. Iya, aku tidak akan menukar kedamaian ini dengan apapun di dunia. 2 tahun kemudian, Samuel menerima surat dari Jennifer, putrinya yang sudah lama tidak menghubungi. Ayah, sudah 7 tahun aku tidak bertemu denganmu. Aku minta maaf untuk itu. Aku muda dan tidak mengerti. Ibu sudah meninggal tahun lalu karena kanker. Michael masih marah, tapi dia mulai bertanya-tanya tentangmu. Aku melihat berita tentang masjid-masjid yang kau bangun. Aku lihat video pidatomu yang viral di internet. Dan aku menangis, Ayah, bukan karena sedih, tetapi karena bangga. Bolehkah aku datang bertemu? Aku ingin mendengar ceritamu. Aku ingin memahami perjalananmu. Anakmu yang merindukanmu. Jennifer. Samuel membaca surat itu berkali-kali. Air matanya membasahi kertas. Ia membalas dengan tulisan tangan. Jennifer sayang, pintu rumahku dan hatiku selalu terbuka untukmu. Datanglah kapanpun kau siap. Ayah yang mencintaimu, Samuel. Samuel berdiri di jendela rumah kecilnya. Matahari terbenam mewarnai langit dengan jingga keemasan. Di kejauhan, ia bisa mendengar azan maghrib dari masjid terdekat. Suara yang dulu ia benci, kini menjadi lagu paling indah baginya. Ia tersenyum, mengingat perjalanan panjangnya. Dari puncak kesombongan ke lembah kerendahan hati. Dari kegelapan kebencian ke cahaya kebenaran. Ia berbisik lembut, seperti yang dilakukannya setiap hari. Ya Allah, terima kasih telah memberiku kesempatan kedua. Terima kasih telah menunjukkan jalan ketika aku tersesat. Ampunilah segala dosaku, dan terimalah amal kecilku. Di berbagai penjuru Amerika, azan berkumandang dari 23 masjid yang berdiri tanpa nama pendiri. Ribuan orang bersujud di sana setiap hari. Ribuan doa mengalir untuk orang baik yang membangun masjid ini. Mereka tidak tahu siapa dia. Dan Samuel tidak ingin mereka tahu. Yang penting bukan pengakuan manusia. Yang penting adalah pengakuan di hadapan Tuhan. Samuel mengambil sajadah kecilnya, bersiap untuk salat maghrib. Sebelum memulai, ia menatap langit yang perlahan gelap. Ia teringat kalimat terakhir dari pertemuan itu, 7 tahun yang lalu. Hati yang paling keras, jika retak, akan memantulkan cahaya paling terang. Dan hatinya, yang dulu keras seperti batu, kini memantulkan cahaya yang menerangi jalan bagi orang lain. Samuel tersenyum. Ia akhirnya pulang. Benar-benar pulang. Di suatu tempat di Amerika, seorang pria yang dulunya adalah simbol kebencian, kini menjadi simbol harapan. Bukan karena ia sempurna, tetapi karena ia berani berubah. Dan perubahan itu dimulai dari satu hal yang sederhana. Keberanian untuk mengakui bahwa ia salah.